Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to learn about simple present tense with verb. Are you ready to learn English with me? That's great. Let's continue. Okay class, let's see the characteristics of simple present tense. They are telling the general truth, yakni memberitahukan kebenaran umum, and then telling habitual actions, memberitahukan kegiatan sehari-hari, and the last, telling instructions or directions, memberitahukan instruksi atau arahan. Well, let's see the example. First, water boils at 100 Celsius degree. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Second, they always get home at 5 p.m. Mereka selalu pulang pukul 5 sore. And the third, wash the apple and then slice it. Cuci apelnya, kemudian iris. Nah, yang termasuk ke dalam general truth atau kebenaran umum adalah air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang masuk ke dalam direction atau arahan yaitu wash the apple and then slice it. Dicuci apelnya kemudian iris. Nah, yang terakhir yang termasuk dalam habitual action adalah mereka selalu pulang pukul 5 sore. Ada selalu berarti selalu dikerjakan ya. Okay, now let's see the pattern atau rumusnya, yaitu untuk positif, subjek diikuti oleh verb 1, kemudian objek. Dan untuk negatifnya, subjek diikuti do not, kemudian verb 1, lalu objek. Dan questionnya, do diikuti oleh subjek, selanjutnya verb 1 dan objek. Subjek yang digunakan di sini adalah they, we, I, dan you. Alright, let's check here. They always get home at 5 p.m. Nah, kita lihat ya. They masuk ke dalam subjeknya. Always ini adalah keterangan waktu. Yang selanjutnya diikuti oleh get home adalah kata kerjanya, yaitu get-nya itu. Kemudian at 5 p.m. adalah objeknya. Ini adalah kalimat berbentuk positif. Alright, dari kalimat yang tadi berbentuk positif, they always get home at 5 p.m., kita rubah menjadi bentuk negatif, yaitu dengan ditambahkan do dan not. Hasilnya jadi, they do not always get home at 5 p.m. Nah, itu sudah sesuai dengan rumusnya ya. Do not diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Subjeknya they, setelah they ada do not, kemudian diikuti oleh always, get home adalah kata kerjanya. Next, untuk membuat kalimat questions dari
Bisa langsung dari kalimat positif, kemudian ditambahkan dengan do di depannya. Sudah jadi, do they always get home at 5 p.m. Atau dari kalimat negatif tadi, do-nya diletakkan di depan, not-nya dihilangkan. Nah, posisinya sudah sesuai dengan rumusnya. Do diikuti oleh subjek, subjeknya they, kemudian diikuti oleh get home, yaitu verb-nya, dan yang terakhir adalah objeknya, yaitu at 5 p.m. Understand ya? Well, here another patterns. Ada rumus lagi ya. Subjek diikuti verb 1 yang diikuti oleh S atau ES. Tadi sebelumnya hanya verb 1 saja tanpa S atau ES. Nah, untuk yang satu ini dari verb satunya diikuti oleh S atau ES. Kemudian yang awal tadi menggunakan do not untuk negatifnya, yang sekarang menggunakan does not untuk negatifnya. Begitu juga untuk question menggunakan does di depan subjek, tidak lagi menggunakan do. Kenapa demikian? Karena subjek yang digunakan adalah he, she, it, yaitu subjek orang ketiga tunggal. Okay, to understand more about it, let's see the example here ya. Kita lihat contohnya. The sun sets in the east. Nah, the sun ini adalah subjeknya. The sun bisa digantikan oleh it. Jadi, kata kerja sets itu adalah kata kerjanya, maka set ini ditambah dengan s karena subjeknya adalah it tadi ya. In the east adalah objeknya. Untuk membuat kalimat negatif, tinggal setelah subjek ditambah dengan does not. Nah, diinputkan di situ setelah the sun diikuti oleh does not, kemudian set. Karena sudah muncul does, maka set yang tadinya ada s-nya, kata kerjanya yang tadinya ada s-nya hilang, digantikan oleh does. Demikian juga ketika membuat kalimat question, does-nya terletak di depan, kemudian diikuti oleh subjeknya yaitu the sun, dan kata kerjanya bentuk satu tanpa diikuti imbuhan apapun, tanpa ada s atau es. Okay, let's see here. I have one sentence. Let's see. Your friend read a novel. Nah, kata yang ada di dalam kurung, kira-kira bentuknya apakah sudah betul read atau perlu ditambahkan s atau es? Coba kita lihat sama-sama. Subjeknya yaitu your friend. Your friend tidak ada s-nya, berarti friend-nya hanya satu. Jadi, kalau satu atau tunggal, tadi kata kerjanya harus ditambahkan dengan s atau es. Jadi, jawaban yang betul adalah your friend reads a novel. Jadi, read-nya ditambah dengan s. Next, another sentence. Her parents visit her grandparents. Kita lihat lagi ya, untuk menentukan visit ini butuh S atau ES, ataukah tidak membutuhkan S atau ES. Her parents. Nah, yang dilihat bukan her-nya ya, tapi parents-nya. Parents ada S-nya, yaitu ada ibu dan ayah. Jadi ditambahkan dengan S. Sehingga subjeknya lebih dari satu orang. Jika lebih dari satu orang, maka kata kerja tidak lagi membutuhkan imbuhan S atau ES. Jadi jawaban yang betul adalah visit tanpa S atau ES. Jadinya her parents visit
her grandparents. Alright, sampai di sini. Understand ya? Okay, class, that's all our today's learning about simple present tense. I hope all of you understand easily the material I have already given to you. And if you have any questions, you can contact me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.